Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saya Arjuna Restia Febiatna hari ini akan mempresentasikan tentang kenakalan remaja sebagai bentuk penyimpangan sosial. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa ini terjadi berbagai perubahan secara fisiologis, emosi, kognisi, dan sosial. Remaja bukan lagi dianggap anak-anak, mereka sudah bisa berinteraksi dengan masyarakat luar. Pada masa ini, banyak membawa perubahan nanti untuk masa depannya. Karena dari masa remaja ini banyak hal-hal yang lebih dewasa daripada masa kanak-kanak. Apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah bentuk aktivitas, kegiatan, ataupun perbuatan menyimpang dari norma dan ketentuan yang ada. Biasanya dilakukan oleh remaja berusia 13-18 tahun. Tindakan ini dilakukan karena didorong faktor tertentu dan disebut sebagai tindakan patologis karena melanggar norma yang ada. Teori pendukung pengertian kenakalan remaja. Yang pertama yaitu Kartono. Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Yang kedua, Sandrock, yaitu kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindak kriminal. Yang ketiga, Musen dan kawan-kawan mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak umur 16-18 tahun. Yang keempat, Harlock, yaitu kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, di mana tindakan tersebut dapat membuat individu masuk penjara. Apa saja yang menjadi faktor kenakalan remaja? Yang pertama, krisis identitas. Sebuah keadaan dari perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja akan menciptakan dua integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi yang ada di dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja berlangsung sebab remaja gagal melalui integrasi yang kedua. Yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak mengamati dan mempelajari serta membedakan perilaku yang diterima dengan yang tidak diterima dapat terjerumus dalam perilaku nakal. Begitupun juga dengan mereka yang sudah mengetahui hal tersebut. Yang ketiga, keluarga serta perceraian orang tua. Tidak adanya suatu hubungan komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga yang bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Begitupun juga dengan pendidikan orang tua yang salah. Yang keempat, teman sebaya yang kurang baik atau lingkungan yang kurang baik. Lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi sikap dari remaja. Teman sekitar juga dapat mempengaruhi suatu kepribadian antar individu. Hal ini merupakan faktor eksternal dari kenakalan remaja. Yang kelima, pendidikan agama pada sistem pendidikan yang kurang memadai. Alokasi dari waktu pendidikan agama pada lingkungan pendidikan negara kita relatif sedikit. Hal ini menjadikan pengetahuan tentang agama yang terkadang kurang kuat. Kemajuan teknologi. Teknologi yang ada di era globalisasi seperti ini menunjukkan pengaruh dahsyatnya sebagai faktor penyebab kenakalan remaja. Teknologi yang diibaratkan sebagai pisau bermata dua bisa melukai pemakainya sendiri. Teknologi ini sebetulnya adalah sarana atau media yang mempermudah hidup manusia. Namun tak sedikit juga mereka memakai penyalahgunaan perkembangan teknologi sehingga besar kemungkinannya untuk menjadi potensi merusak. Apa saja bentuk-bentuk kenakalan remaja? Yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba. Fungsi narkotika di dalam segi medis yaitu sebagai analgesik dalam mengurangi rasa sakit serta sebagai obat penenang yang hanya digunakan di rumah sakit. Narkotika
juga akan memicu efek halusinasi, impian yang indah atau rasa nyaman. Dengan adanya efek halusinasi tersebut membuat beberapa kelompok masyarakat, khususnya para remaja, mencoba narkotika. Yang kedua, perilaku seksual sebelum menikah. Perilaku seksual yang terjadi di luar nikah pada kalangan remaja sebagai akibat dari budaya kebarat-baratan. Perilaku seksual di luar nikah jauh dari nilai sosial dan nilai agama yang ada di Indonesia. Yang ketiga, perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar bisa melemahkan persatuan dan kesatuan para pelajar, yang tentunya akan merusak nilai-nilai sosial. Peranan organisasi seperti OSIS, PMR, Pramuka sangat penting dalam pembentukan sikap bagi para pelajar. Yang keempat, kebut-kebutan. Kebut-kebutan merupakan aktivitas mengendarai dengan kecepatan yang di atas kecepatan maksimum yang sudah ditetapkan. Dan hal tersebut bisa mengganggu bukan hanya para pengguna jalan, bahkan bisa saja mengganggu individu itu sendiri. Yang kelima, peredaran pornografi. Di dalam circle atau kalangan pelajar, baik itu dalam bentuk gambar-gambar ataupun majalah, hingga peredaran obat-obat, kontrasepsi, penyalahgunaan barang-barang elektronik, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah kenakalan remaja adalah suatu wujud dari penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang harus segera dituntaskan sebelum lebih buruk lagi. Pengawasan masyarakat terhadap remaja juga sangat dibutuhkan, terutama untuk menyikapi dunia zaman sekarang agar nantinya para remaja akan lebih berkualitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.